Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengulang kembali dua materi kita yang terakhir, sistem koordinat ya. Jadi, yang pertama koordinat kartesius satunya itu dia yang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini ada beberapa titiknya, ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik-titiknya ini dari gambar kita lihat titik A. Yuk kita tengok titik A-nya lagi. Titik A, yuk itu. Ada titik A, ada sumbu X dan sumbu Y kan? Kita tengok dia sumbu X-nya. Sumbu X itu yang mendatar. Kita tarik, kita hitung dari letak sumbu X-nya ke titik A. Berarti hitung, naikkan ke atas kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik A itu 6 satuan terhadap sumbu X. Terus kalau terhadap sumbu Y-nya kayak mana? Kan itu sumbu Y-nya yang tegak. A itu kemana? Ke kanannya kan? Ya hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti Y itu yang titik A-nya 3 satuan terhadap sumbu Y. Inilah dia tadi. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Terus titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Yuk tengok tadi yang B. Kita tengok yang B. B, nah itu. Ambil dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya yang mendatar. Titik B-nya, tarik, hitung ke atas sampai titik B-nya. Berarti dari sumbu X ke B, jaraknya ada 4. Terus yang terhadap sumbu Y juga sama. Dari Y, B di mana? Di kanannya kan? Berarti hitung berapa ke kanan? 4 juga. Jadi titik B-nya 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan juga dari sumbu X. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kuadran pada bidang kartesius. Jadi pada titik, posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dengan pasangan berurutan. Ya, ingat ya, X, Y. Jadi selalu si X dulu baru si Y-nya. Baru siap itu, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ingat, jangan terbalik-balik posisinya. Kuadran 1 ada di sebelah kanan atas. Kuadran 2, kiri atas. Kuadran 3, kiri bawah. Kuadran 4, kanan bawah. Dan dia koordinat 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, Y-nya yang positif, X-nya negatif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya pun negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, lihat gambarnya. Titik asalnya 0,0 artinya yang mana? Yang titik biru di tengah ya kan, yang pos utama. Jadi, itu titik utamanya atau titik asalnya 0,0. Jadi, tengok tabel kita. Nah, posisi beberapa objek terhadap pos utama dan posisi beberapa tempat terhadap tanah lapang dan kolam dapat dituliskan pada tabel. Tengok, tempatnya perumahan. Posisi tempat terhadap. Nah, perumahan dengan pos utama. Yuk, pos utama tadi yang 0,0 kan? Tengok perumahan di mana? Tengok tadi, perumahan. Ya, ini yang warna pink. Terhadap pos utama. Nah, tengok dari pos utama 0,0 ke perumahan. Ambil dulu X-nya. X-nya berarti, iya, di 6. Terus, Y-nya di 5. Berarti, koordinatnya 6,5. X dulu, baru Y. X-nya 6, Y-nya 5. Tengok, pas kan? 6,5. 5 satuan ke kanan, 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Nah, sekarang dari perumahan ke tanah lapang. Artinya, posisi tanah lapang inilah jadi titik utamanya. Ya, titik utamanya tanah lapang, kita mau ke perumahan. Yuk tengok. Tanah lapang ada di mana nih yang oranye ya? Ada di kuadran 2. Tanah lapang mau ke perumahan. Dari tanah lapang ada berapa satuan kita geser ke kanan kan? Ke kanan dia. Dari tanah lapang ke perumahan kita geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ke kanan 10, berarti sumbu X-nya 10. Terus dari tanah lapang ke perumahan naik ke atasnya berapa? Iya, naik 2, berarti Y-nya 2. Berarti X-nya 10, Y-nya 2. 10,2, itulah titiknya. 10,2. Begitu juga nanti terhadap kolam. Begitu juga dengan titik semuanya. Itu dia untuk yang koordinat 1. Lanjutkan materi matematika kita tentang koordinat kartesius yang kedua, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi lihat ini ada gambarnya, ada gambar yang A dan ada gambar B. Ada garis L1, L2, L3, L4. Terus ada M1, M2, M3, sama M4. Nah, kita tengok. Gambar A, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, yang sejajar, sumbu X kan mendatar. Berarti yang mendatar itu yang mana? Iya, yang L1, L2, L3, L4. Nah, garis L1 itu, kita tengok, dari sumbu X, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti L1 itu jaraknya 5 satuan ke atas sejajar sumbu X. Terus kalau L2 berapa? Ya, 3 kan jaraknya. Ya, jadi L2 jaraknya dari sumbu X itu 3 satuan ke atas. Terus kita tengok L3. L3 di bawah sumbu X kan? Iya, di bawah sumbu X sejauh berapa? 4. Berarti boleh dibilang L3 itu berada di 4 satuan di bawah sumbu X di bawahnya. Jadi terus kalau L4 ya 7 satuan di bawah sumbu X dan dia posisinya sejajar. Terus garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau yang sejajar sumbu Y berarti dia yang di B kan? Ya, yang di B. M1, M2, M3, M4. Kalau ditanya M1 jaraknya berapa? M1 jaraknya ya kan sejajar sumbu Y. Y-nya ke kiri atau ke kanan itu si M1? Ke kiri. Berarti jarak si M1 ke sumbu Y itu 5 satuan ke kiri. Terus kalau M2, 2 satuan ke kiri. Terus kalau ditanya M3, berarti 2 satuan ke kanan sumbu Y. Terus kalau yang ditanya M4, berarti 7 satuan ke kanan sumbu Y. Nah, dikatakan tegak lurus. Nah, tengok tuh. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus berarti kayak mana? Berarti X-nya dia mendatar, tegak lurusnya berarti yang tegak. Maka itulah dia. Yang tegak lurus dengan sumbu X itu garis-garis M1, M2, M3, M4. Ya kan? X-nya kan mendatar. M1, M2, sampai M4 itu semua tegak. Berarti M1, M2, M3, M4 tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sekarang garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Iya, Y itu tegak. Berarti kita cari yang mendatar untuk tegak lurusnya. Itulah dia si L1, L2, L3, dan L4. Ya, selanjutnya ini ada gambarnya. Ada garis N, ada diagram kartesius, terus ada garis N dan garis N1 dan N2. Terus dibilangnya garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang memotong, tengok. Garis N, tengok. Kena dia di Y kan? Dan kena juga di X. Berarti N1 memotong di X dan di Y. Terus N2 juga lihat. Iya, garisnya juga kena di garis di sumbu Y dan juga di sumbu X. Maka N1 dengan N2 garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat contohnya. Diketahui titik A, B, C. Yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terus kalau yang B, garisnya A ke C, terus yang C, garisnya B dengan C. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lakukan langkah yang pertama. Gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Berarti kita gambarkan kayak yang biasa gambar kita 4 kuadran 1, 2, 3, 4. Terus kita gambar titik A, titik B, dan titik C. Inilah gambarnya. Buatlah garis yang melalui A ke B, karena tadi dimintanya A ke B kan. Tadi kan buat diagram kartesiusnya, udah sumbu X dengan sumbu Y. Baru tuliskan titiknya. Iya, titik A nya ini 3,2, titik B nya 3,-6. Terus titik C nya -5 dengan 2.
Baru tadi yang A dibilangnya soalnya apa? Yang A kan diminta buatlah garis dari titik A ke B, berarti itulah garis A ke B yang warna hijau. Tentukan kedudukannya. Nah, kita lihat. Yang A, dia sejajar dengan, A ke B, dia sejajar dengan sumbu Y sejauh 3 satuan. Terus, kalau sejajar dengan Y berarti dia tegak lurus dengan sumbu X. Terus untuk yang B, yang A ke C ya, setelah A ke B, terus sekarang garis A ke C. A ke C berarti yang warna ungu. Yang warna ungu berarti sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Sejajarnya sejauh 2 satuan ke atas sumbu X. Terus yang terakhir B dengan C, itulah dia garis yang merah. Adakah dia tegak lurus atau sejajar? Nggak ada ya kan? Dia tidak tegak lurus ataupun sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Tetapi dia memotong kan? Ya, dia memotong di Y, memotong juga di X. Jadi ini dia keterangannya, ya yang tadi. Garis yang melalui A ke B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Ini tadi yang berwarna, yang warna hijau tadi ya. Dia tegak lurus dengan X, sejajar dengan sumbu Y. Terus shape itu dibilangnya yang B tadi. Yang B garis melalui AC, sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Benarkah tadi? Iya, tadi yang warna ungu ya, sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Terus yang terakhir, B dengan C. B dengan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan Y, tapi memotong di sumbu X.